والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita mempelajari secara singkat tentang biografi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Yang nama lengkap beliau siapa? Ubay. Nama Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, dan lebih dikenal dengan Ahmad ibn Hanbal. Nisbah kepada siapa? Kepada kakeknya, nama Syaibani. Beliau lahir tahun berapa? Indah ya Muhammad. Tahun 164 Hijriah, dalam kondisi yatim. Nah, dan telah kita lewati pada pertemuan kemarin bagaimana semangat beliau dalam menuntut ilmu dan juga rihlah beliau ke berbagai negeri dalam kondisi berjalan kaki. Dan saya dengan usaha serta kejujuran dan semangat yang luar biasa tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau kemuliaan. Di antara bait syair yang masyhur, yang senantiasa dihafal oleh ahli hadis juga para penuntut ilmu. Siapa yang menghafalnya? Lancar, enggak boleh ada yang salah. Ahmad. Baik. Dinun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dinun Nabi Muhammad al-akhbar, ni'mal matiyatu lil fatal atharu, la targhabanna 'anil hadith wa ahlihi, farra'yu laylun wal hadithu naharu, wa la rubbama jahila al-fata athara al-huda, wasyamsu bazighatun laha anwaru. Dan di antara karangan beliau yang paling masyhur apa? Indahnya Mukasha. Imam Ahmad memiliki karangan yang sangat masyhur dalam ilmu hadis. Apa itu? Al-Musnad. Dan di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama kenapa kitab yang agung ini, Qanifillah, tidak terlalu banyak dikenal dan tidak terlalu banyak dipelajari, dikarenakan besarnya, juga dikarenakan tersusun dalam bentuk musnad. Maksudnya apa? Tersusun dalam bentuk apa? Urut-urutan sahabi, tidak disusun berdasarkan bab-bab fiqhiyah. Sehingga kebanyakan kitab ini menjadi rujukan, tapi tidak untuk diajarkan. Baik dalam artian diajarkan kepada para thalabah. Berbeda dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang keduanya disusun sesuai dengan bab-bab fikih, sehingga memudahkan bagi para penuntut ilmu serta orang-orang yang ingin mempelajarinya bisa mengambil faedah dari hadis-hadis tersebut dengan mudah. Baik, kita lanjutkan. Qala
futina fil qawli bi khalqil Qur'ani thumma imtuhina li muddah 23 'ama. Beliau diuji dalam fitnah tentang permasalahan Al-Quran itu kalamullah atau makhluk. Selama 23 tahun. Fasabara. Kemudian beliau sabar dalam menghadapi ujian tersebut, fakanatil aqibatu li ahli sunnah, sehingga jadilah hasil akhir yang baik bagi ahli sunnah. Dan memang butuh kesabaran dan butuh tekad serta keyakinan akan itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ja'alna minkum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka para imam yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami tatkala mereka itu bersabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din." Dengan kesabaran dan keyakinan akan dicapai kepemimpinan di dalam agama ini. Dan ini yang kita lihat pada Imam Ahmad rahimahullah. Dengan kesabaran beliau dan keyakinan beliau atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kesuksesan kepada beliau dalam fitnah tadi. Dan Imam Ahmad Al-Fanifillah termasuk di antara yang diberi umur lumayan panjang, 77 tahun. Dan beliau mengalami 8 kurun khalifah Abbasiyin. 4 khalifah yang berada di atas manhaj salaf, yaitu Khalifah Al-Mahdi, Wal-Hadi, Wal-Rashid, Wal-Amin. Ini 4 khalifah yang mereka itu berada di madhab, di atas madhab salaf. Siapa tadi? Yang pertama Al-Mahdi, yang kedua Al-Hadi, yang ketiga Ar-Rashid, nama Harun Ar-Rashid, termasuk di antara khalifah yang sangat utama dari kalangan Abbasiyin, dinasti Abbasiyah dalam bahasa kita. Kemudian Al-Amin. Setelah itu berganti pada masa Ma'mun, mulailah khalifalah muncul berbagai macam penyimpangan. Dikarenakan Ma'mun ini diberi kecerdasan tapi tidak diberi zakat khalifalah. Juga tidak mendapatkan taufik untuk bisa mendekat kepada para ulama-ulama ahli sunnah. Punya ambisi dan memerintahkan untuk mengarabkan kitab-kitab Yunani. Jadi kitab-kitab Yunani diarabkan, akhirnya masuk berbagai macam pemahaman-pemahaman batil. Ilmu filsafat masuk saat itu. Dan ini awal petaka bagi kaum muslimin. Karena dia terpengaruh dengan orang-orang Mu'tazilah sehingga menghasung keyakinan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Dan mengirim utusan-utusannya untuk menguji para ulama yang ada di negeri-negeri yang menjadi wilayah kekuasaannya, termasuk Baghdad. Beliau mengirim kepada wali yang ada di Baghdad untuk menguji para ulama yang di sana, termasuk Imam Ahmad rahimahullah taala, tentang keyakinan mereka seputar Al-Quran. Dan Imam Ahmad rahimahullah taala tegas dalam permasalahan yang menegaskan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Dan akhirnya karena ketegasan ini dipanggil untuk menghadap Ma'mun. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak berikan jalan keluar khalifah sebelum sampai khalifahnya meninggal, akhirnya tidak jadi. Berganti setelah itu dengan kekuasaan Al-Mu'tasim, juga meneruskan. Dan yang ketiga Al-Wathiq. Ini 3 khalifah yang
pada ketiga kurun ini terjadi fitnah besar pada kaum muslimin alhamdulillah, dikarenakan agama atau keyakinan orang-orang Mu'tazilah menjadi keyakinan serta doktrin kekhalifahan. Sehingga para ulama dan kaum muslimin hendaknya atau dituntut untuk meyakini Al-Quran itu makhluk. Dan sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mesti di sana akan ada segolongan yang kokoh di atas al-haq. La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haq. Ini mesti, walaupun mereka hanya segelintir orang. Di antara yang kokoh dalam masalah ini adalah Imam Ahmad rahimahullah taala. Nah, tapi tidak ringan ya khonifillah, selama 23 tahun mengalami berbagai macam ujian yang panjang, antara cambukan, pukulan, siksaan, dipenjara dan seterusnya. Kemudian tersingkap fitnah ini pada zaman Mutawakkil. Berarti apa? Mengalami berapa? 8 kurun khalifah. Baik. Adapun perincian tentang pembahasan ini dulu telah kita bahas. Nah, kisah tentang fitnah tersebut. Qala tuwfiya fi Baghdad mahmuman dahwata yaumil Jum'ah. Beliau wafat di negeri Baghdad mahmuman, dalam kondisi beliau demam, di waktu duha pada hari Jumat. Al-ashir wa qila al-hadi ashar wa qila al-thani ashar min syahri Rabi'il Awal. Pada tanggal 10 dikatakan pada tanggal 11, ada yang mengatakan lagi tanggal 12. Jadi ada khilaf tentang tanggal berapanya. Tapi yang jelas beliau wafat pada bulan Rabiul Awal am 241. Nah, pada tahun 241 Hijriah. Wa husila wa sulliya alaihi wa dufina fi hadzal yaum wafati. Kemudian beliau pun dimandikan dan disolati serta dikebumikan pada hari tersebut. Dan ini sunnah untuk menyegerakan dalam pemakaman jenazah tanpa ditunda-tunda. Baik. Karena apabila itu adalah seorang yang saleh, maka dia akan segera mendapatkan apa-apa yang dicita-citakan. Dan apabila dia seorang yang buruk, maka akan segera terlepaskan beban dari orang-orang yang hidup. Dan pada pemakaman jenazah Imam Ahmad ini, ikhwanillah, sungguh Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kemuliaan beliau. Sebagaimana beliau katakan kepada musuh-musuh dakwah, kepada para ahli bid'ah seperti Abi Du'ad dan yang lainnya, bahwasanya bainana wa bainakum yaumal janaiz. Ya, antara kami dengan kalian itu lihat pada hari kematian. Bagaimana manusia. Dan kalau kita melihat as-siyar juga dalam Tabaqat Hanabilah, juga dalam Bidayah wa Nihayah, bagaimana mereka mengisahkan peristiwa yang luar biasa tersebut. Tatkala manusia ikhwanillah berduyun-duyun untuk mensolati dan menyaksikan penguburan jenazah Imam Ahmad. Di antara yang diriwayatkan oleh Al-Khallal, beliau katakan sami'tu Abdul Wahhab Al-Warraq yaqul ma balaghana anna jam'an fil jahiliyah wal islami mithla, yakni man syahidal janazah. Tidak ada yang sampai kepada kami berita tentang suatu kumpulan, dalam artian jumlah, di masa jahiliyah maupun di masa Islam yang semisal ini, yaitu jumlah yang begitu banyak yang menyaksikan jenazah seseorang yang dikuburkan. Jadi dari masa jahiliyah maupun dalam masa Islam, dikatakan oleh Abdul Wahhab Al-Warraq ini
tidak pernah sampai kepadaku berita seperti yang terjadi pada Imam Ahmad. Hatta balaghana anna al-mawdi'a musiha wa huriza 'ala sahih fa idza huwa binahwi min alfin. Sampai berita kepada kami bahwasanya tempat di mana disolatkan Imam Ahmad, jenazah Imam Ahmad tersebut, dikira-kirakan ya dari sisi luasnya kemudian panjangnya diperkirakan secara sahih, karena tentunya untuk menghitung satu persatu tidak bisa. Paling ya diperkirakan. Fa idza huwa bi nahwi alfin. Maka hasilnya sekitar 1 juta yang menghadiri jenazah Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain ikhwani fillah alfain. Ya, alfin yaitu 2 juta. Wa hazabna 'ala al-quburi nahwan min 60 alfi imra'atin. Dan dikira-kirakan yang berada di atas kubur, terhadap mereka yang ingin menyaksikan jenazah tersebut sekitar 60.000 wanita. Kemudian para wanita pun ikut ingin menyaksikan jenazah Imam Ahmad tersebut. Wa fatahan nas abwab al-manazil fi syawari'i wad durub yunadun man arada wudu. Dan manusia membuka pintu-pintu rumah-rumah mereka, dan di jalan-jalan serta lorong-lorong mereka menyeru siapa yang ingin wudu, ayo di tempat. Ini belum dihitung mereka-mereka yang menyaksikan dari atas rumah-rumah panikilah sebagaimana disebutkan dalam Asia. Jadi luar biasa. Semuanya ikut bersedih. Dan ingin menyaksikan jenazah tersebut dan mendoakannya. Sehingga perkataan beliau sebelumnya, bainana bainakum yaumal janaiz, betul-betul Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebenarannya, bahwa saya menjadi pembeda antara ahlul bidah dan ahlul ahwa ikhwanillah, yaitu pada hari kematiannya. Ibn Abi Du'ad, walaupun dia adalah mufti saat itu, dan ketika matinya ikhwanillah, bahkan hanya segelintir orang yang menyolatinya. Baik, padahal saat itu menjadi orang terdekat khalifah. Dan beberapa deretan musuh-musuh beliau, ketika matinya juga tidak dipedulikan oleh manusia. Karena memang yang mengarahkan hati ikhwanillah ketika seorang meninggal ini bukan bukan kemudian undangan dan seterusnya, tidak ikhwanillah. Kenapa kadang seseorang ketika mendengar kematian orang kadang hatinya malas untuk mendatanginya, tapi terkadang begitu semangat walaupun jarak jauh berusaha untuk menyaksikan. Yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia condong hatinya untuk menyolati jenazah orang tersebut. Ya. Jutaan manusia seperti ini ikhwanillah. Apakah mereka diundang? Ya tidak. Mereka ketika mendengar berita, mereka langsung berduyun-duyun, berbondong-bondong ingin menyolati jenazah imam yang mulia ini. Dan mereka datang juga menyolati ikhwanillah, berbeda dengan manusia zaman sekarang. Ia datang banyak tapi cuma duduk-duduk. Yang menyolati paling beberapa gelintir orang. Nasallallahu azza wa jalla husnul khatimah. Dan di sana ada riwayat yang juga masyhur disebutkan ikhwanillah bahwasanya pada hari meninggalnya beliau masuk Islam dari orang Yahudi sekian-sekian, masuk Islam dari orang Nasrani sekian-sekian, masuk Islam dari orang-orang Majusi sekian-sekian. Tapi dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala riwayat ini riwayat yang mungkar. Karena bersendiriannya seorang perawi yang tidak didukung oleh perawi-perawi yang lain. Seandainya memang betul terjadi, tentunya yang demikian akan dikhabarkan
dengan apa? Khabar yang banyak, bukan cuma dari satu jalan. Cuma yang jelas, pada hari meninggalnya beliau, ikhwani fillah, kaum muslimin bersedih. Dan kaum muslimin bersedih, cuma di sisi yang lain mereka pun gembira karena apa? Allah Subhanahu wa taala nampakkan sunnah dan hinakan ahlul bidah saat itu. Mereka yang ingin menghinakan Imam Ahmad, yang ingin menutup dan berusaha agar imam ini tidak dikenal, tidak akan mampu untuk menutup siapa-siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala munculkan. Dan di antara perkara yang hendaknya kita ketahui tentang kekokohan imam ini, alhamdulillah, bahwasanya kekokohan beliau juga terus walaupun di detik-detik meninggalnya. Adapun di masa hidup jelas, alhamdulillah, dalam peristiwa fitnah khalqul Quran, bagaimana kokohnya beliau memegang sunnah. Dan yang menakjubkan yaitu tatkala di hari-hari akhir, ikhwanillah, syaitan tetap berusaha untuk menggelincirkan beliau ini. Diriwayatkan oleh kedua putranya. Siapa kedua putra Imam Ahmad kemarin? Abdullah dan Saleh. Keduanya meriwayatkan qal hina tudira abi ja'ala yukthiru an yaqul la ba'du la ba'du. Tatkala bapakku itu sudah mendekati ajalnya. Jadi ini sudah detik-detik terakhir. Tapi didengar dari perkataan Imam Ahmad, la ba'du, la ba'du, tidak, belum. Nanti. Faqultu ya abah, ma hadhihi al-lafdhah allati talhaju biha fi hadhihi as-sa'ah. Maka aku katakan, wahai bapakku, apa lafaz yang engkau ucapkan ini di detik-detik seperti ini? Maksudnya apa kok la ba'du la ba'du? Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, ya bunay, inna iblis waqifun fi zawiyatil bait wa huwa 'adin ala usbu'ain wa huwa yaqul futtani ya Ahmad. Fa aqul la ba'du la ba'du. Imam Ahmad mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya iblis dia berdiri di salah satu pojok di rumah ini dalam kondisi dia menggigit jarinya. Menggigit jari kemudian mengatakan, ya futtani ya Ahmad, engkau telah luput dariku wahai Ahmad. Dan dalam artian apa? Aku sudah tidak mampu untuk menggodamu. Kalau kita mungkin langsung Masya Allah, dikatakan oleh iblis demikian, ternyata ini perangkap. Iblis mengatakan futtani ya Ahmad. Mungkin kalau manusia biasa, ikhwanillah, ya dikiranya ini kabar gembira, ya langsung besar kepala dan sudah merasa aman dari dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Ahmad mengatakan la ba'du, belum. Karena selama aku masih hidup, selama nyawa ini belum tercabut, berarti masih ada kemungkinan seorang menyimpang, akhirnya belum tahu. Karena amalan itu bergantung akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu bergantung dengan penutupannya. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah, juga kisah yang masyhur yang menunjukkan tentang kekokohan imam ini sampai detik-detik akhirnya. Juga betul-betul pahamnya beliau tentang talbis dari iblis. Ini talbis iblis ingin masuk sekarang dari sisi hurur, sehingga seorang tertipu dengan dirinya. Karena terkadang iblis masuk dengan menggoda syahwat. Kalau tidak, ya dengan ada orang semangat beragama, ya didorong sekalian, tapi dipelencengkan sehingga semangat beragamanya tidak betul, tidak sesuai sunnah. Dan ini beliau ingin memunculkan pada diri Imam Ahmad hurur, sehingga bangga dengan dirinya, tertipu dengan dirinya karena iblis sudah menyerah. Padahal iblis tidak akan menyerah.
sampai detik-detik akhir. Ya, seorang hamba dia tetap ingin berusaha seorang itu melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan faedah terbesar bagi kita ikhwani fillah dari kisah ini adalah bagaimana kethabatan seorang hamba itu didapat. Allah Subhanahu wa taala kokohkan beliau dalam berbagai macam fitnah ini bukan kemudian karena kecerdasan beliau semata, tidak. Bukan karena kecerdasan semata. Banyak orang cerdas tapi tergelincir, banyak. Yang bersama Ma'mun, yang bersama Mu'tasim, dan yang bersama Wathiq itu bukan orang-orang bodoh saat itu. Bahkan mereka ahlul kalam yang pintar, yang memutarbalikkan dalil. Lisan-lisan mereka fasih, sehingga banyak menipu, bahkan khalifah saja tertipu. Tapi tidak diberi taufik. Maka kekokohan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita meminta kekokohan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia, kemudian juga di alam kubur dan di hari akhir. Tidak lain dengan senantiasa berdoa juga mewujudkan iman yang kokoh. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman yang akan dikokohkan. Bukan orang-orang yang pintar, bukan orang-orang yang cerdas, tapi yang beriman. Syaratnya iman. Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di kehidupan dunia dan di akhiratnya. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan kepada beliau, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalil. Seandainya kami tidak mengokohkan engkau wahai Muhammad, sungguh engkau akan condong kepada mereka walaupun sedikit. Akan tergelincir. Ini Nabi yang menunjukkan kekokohan beliau itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kokohkan kita sampai akhir kehidupan kita. Kemudian juga di antara perkataan beliau yang masyhur yang hendaknya juga jadi penyemangat kita, yaitu apa yang disebutkan dalam Tabaqat Al-Hanabilah. Dikatakan di sana, ja'ahu rajulun min ahli Khurasan. Faqala ya Aba Abdillah, qasadtuka min Khurasan, as'aluka an mas'alah. Datang seorang laki-laki dari penduduk Khurasan, kemudian mengatakan, wahai Abu Abdillah, aku mendatangimu dari Khurasan. Khurasan ke Baghdad. Imam Ahmad di Baghdad. Aku mendatangimu dari Khurasan untuk bertanya tentang suatu permasalahan. Qala lahu sal. Maka Imam Ahmad mengatakan, bertanyalah. Qala mata yajidul 'abdu ta'mar rahah. Untuk bertanya ini toh. Dan beliau tidak salah ketika bertanya kepada Imam Ahmad, sehingga beliau mendapatkan bimbingan yang akan menguatkan seseorang untuk terus-menerus berjuang selama masih hidup. Beliau mengatakan, inda awwali qadamin yada'uha fil jannah. Di awal pertama kali kaki diletakkan di surga. Itulah saat kita beristirahat. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana